Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi sedikit informasi tentang persiapan seleksi guru P3K. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita sudah sangat ramai, riuh, dan ribut tentang seleksi P3K ini. Salah satunya adalah dengan dimunculkannya notifikasi di info GTK tentang verbal ijazah. Jadi untuk teman-teman yang sudah verbal ijazah, maka Anda sudah masuk ke tahap 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas juga siapa-siapa yang boleh mendaftar P3K dan siapa-siapa yang tidak bisa mendaftar P3K. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, kemudian like video ini, kemudian share sebanyak-banyaknya agar bermanfaat kepada banyak orang. Oke, jadi Kemdikbud dalam hal ini Mas Nadiem itu mengutarakan dalam pidatonya bahwa kita membutuhkan 1 juta guru di sekolah negeri. Jadi P3K ini sepertinya dirancang khusus untuk sekolah negeri ya. Jadi kita tidak perlu membahas ini ya. Tapi kita akan membahas tentang perhitungan kebutuhan guru. Jadi misalkan di sebuah sekolah ini, misalkan saya analogikan SMP ya. Misalkan di SMP itu kelas 7 ada 6 kelas, kelas 8 ada 6 kelas, dan kelas 9 ada 6 kelas. Nah, kemudian berapa idealnya guru matematika dalam satu sekolah tersebut? Misalkan, ini kita ambil contoh ya, kelas 7, 8, dan 9 ada 6 kelas. Maka kebutuhan guru itu sama dengan 4, karena matematika itu 4 jam, 4 dikali 6 ditambah 4 kali 6 ditambah 4 kali 6 ya. Karena kelas 7 itu ada 6 rombel, kelas 8 6 rombel, kelas 9 6 rombel, dibagi 24, maka mendapatkan kebutuhan gurunya adalah 3. Jadi sekolah tersebut membutuhkan 3 orang guru matematika. Bagaimana kalau lebih dari 3? Itu nanti akan diatur kemudian. Oke. Nah, kita langsung lanjut. Nah, ini yang perlu kita bahas bahwa ada 3 kriteria yang bisa mendaftar P3K. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah guru honorer di sekolah negeri atau swasta dan sudah terdaftar di Dapodik, Data Pokok Pendidikan, sampai dengan saat ini diterbitkannya Dapodik versi 2021 versi C. Jadi guru honor yang sudah terdaftar di sekolah negeri atau swasta di Dapodik ya, tentunya bisa mengakses info GTK masing-masing. Yang kemarin mungkin teman-teman sudah dapat DSU dari kementerian ya. Kemudian yang kedua adalah individu yang memiliki sertifikat pendidik walaupun dia tidak mengajar. Jadi untuk teman-teman yang biasanya ini ya, mereka juga ini pada awalnya juga mengajar, kemudian dipanggil untuk mengikuti PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik, akhirnya jam mengajar mereka digantikan oleh orang lain. Maka ketika pulang dari PPG, justru mereka tidak mendapatkan tempat di sekolah. Tetapi dalam hal ini tetap bisa mengikuti P3K. Kemudian yang terakhir adalah guru honor K2 yang database-nya sudah terdaftar di database BKN. Jadi untuk ketiga kriteria ini itu bisa mendaftar P3K. Kemudian aplikasinya ya untuk verbal ijazah ya, itu bisa verbal ijazah di info.gtk.kemdikbud.go.id ya. Kemudian bisa melihat NUPTK-nya dan kualifikasi pendidikannya. Jadi untuk teman-teman, saya rasa teman-teman sudah melakukan verifikasi ijazah. Kalau belum ada yang belum melakukan verifikasi ijazah, bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Kemudian ada lagi 3 golongan yang tidak bisa mendaftar P3K. Apa itu? Yang pertama adalah guru honorer di bawah Kementerian Agama. Ya, tahun ini untuk Kementerian Agama tidak mendapatkan jatah
untuk formasi P3K. Tetapi Kemenak sampai saat ini terus berupaya agar ada kuota untuk guru Kemenak. Kemenak juga sudah mengirimkan surat ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ya, Kemenko PMK, dalam hal ini adalah Bapak Muhadjir Effendi, agar memfasilitasi pertemuan Kemenak dan Kemdikbud. Jadi memang ini berbeda kementerian antara Kemenak dan Kemdikbud. Tapi yang mengelola ASN, ya, itu adalah Kementerian Kemenpan RB, ya, satu kementerian. Kemudian selanjutnya adalah guru TK dan guru PAUD. Jadi dalam hal ini guru TK dan guru PAUD itu belum bisa mendaftar untuk P3K. Nah, tetapi untuk guru TK dan PAUD keputusannya masih menunggu Badan Kepegawaian Negara. Ya, kita tunggu saja informasi selanjutnya. Barangkali ada perubahan keputusan yang dilakukan oleh BKN. Kemudian yang terakhir adalah guru honorer lulusan SMA atau SMK dan sederajat. Jadi memang belum ada penjelasan secara spesifik secara teknis pendaftaran P3K 2021. Namun dilihat dari syarat guru honorer yang terdaftar di Dapodik, hanya lulusan S1 atau D4 yang bisa mendaftar di Dapodik. Jadi memang kalau guru itu wajib S1 ataupun D4, ya. Sehingga untuk SMA itu memang tidak bisa menjadi guru ataupun bisa menjadi tata usaha ataupun tenaga administrasi. Jadi itu sedikit informasi dari saya tentang P3K, ya. Nah, untuk materi ujian dan jadwal persiapan, ya, nah tentunya ini sama dengan tes CPNS, ya. Ada kompetensi teknis, ya. Kemudian tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Ya, mungkin nanti kita akan ke ujian, ya. Ujian PPK berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis, ya. Jadi kalau CPNS itu ada SKD, seleksi kompetensi dasar, dan SKB, seleksi kompetensi bidang, tapi untuk P3K itu langsung ke seleksi kompetensi bidang atau teknis, ya. Jadi untuk Desember itu database kualifikasi info GTK, ya, ataupun dalam hal ini verbal ijazah dan data kebutuhan atau daerah. Kemudian kualifikasi pendidikan di bulan Januari, Februari materi pembelajaran dan seterusnya, ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya bagi, ya. Kalau kita lihat di slide-nya Pak Menteri, kebutuhan guru ini sangat-sangat masih kurang, ya. Baik, itu dulu yang bisa saya berikan. Jangan lupa subscribe, kemudian like video ini, kemudian share sebanyak-banyaknya agar bermanfaat kepada banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.